Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semua baik ya. Baik, hari ini sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini siapa yang tahu kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang Wali Songo. Apa sih Wali Songo itu? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama secara lebih rinci ya. Jika ada yang kurang dipahami, anak-anak bisa bertanya pada ibu. Sebelum kita masuk ke materi Wali Songo, alangkah baiknya kita mengetahui proses masuknya Islam di Pulau Jawa terlebih dahulu. Islam masuk ke Pulau Jawa melalui daerah pesisir pantai yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari Gujarat, India, dan juga para pedagang yang berasal dari Arab Saudi. Nah, Islam ini masuk ke Pulau Jawa melalui 3 tahap. Yang pertama, masa awal masuknya Islam yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Yang kedua, masa Islam masuk ke daerah pelosok yang terjadi pada abad ke-7-13 Masehi. Nah, pada masa ini Islam mulai masuk ke daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia. Nah, yang ketiga, masa perkembangan Islam yang terjadi pada abad ke-13 sampai saat ini. Nah, Islam ini terjadi perkembangan yang signifikan pada abad ke-15 sampai ke-16 Masehi. Mengapa demikian? Nah, karena pada abad itu yang pertama terjadi peralihan dari sistem politik Hindu-Buddha yang berpusat di pedalaman Jawa Timur ke sistem politik sosial Islam yang berpusat di pesisir utara Jawa Tengah. Nah, yang kedua, pada masa ini juga terjadi penyebaran ajaran agama Islam oleh Wali Songo. Nah, penyebaran ajaran agama Islam oleh Wali Songo ini terjadi beberapa perkembangan atau tahapan. Yang pertama dengan mendirikan masjid atau tempat ibadah. Selain masjid digunakan sebagai tempat ibadah, pada masa Wali Songo, masjid juga digunakan sebagai tempat untuk pengajian atau berdakwah. Nah, yang kedua terjadi dengan mendirikan pesantren-pesantren yang sampai saat ini masih banyak pesantren yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Yang pertama, pengertian Wali Songo. Wali Songo ini berasal dari 2 kata. Yang pertama, wali atau waliullah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dari kata songo yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya 9. Jadi Wali Songo berarti 9 orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini yang menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Nah, yang kedua, siapa saja yang termasuk ke dalam Wali Songo? Yang pertama ada Sunan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Yang kedua ada Sunan Ampel. Yang ketiga ada Sunan Giri atau Raden Paku. Yang keempat ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Yang kelima ada Sunan Muria atau Raden Said. Yang keenam ada Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shodiq. Yang ketujuh ada Sunan Derajat atau Raden Qasim. Yang kedelapan ada Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Yang kesembilan ada Sunan Bonang atau Raden Ibrahim. Yang ketiga, di mana para wali ini berdakwah. Yang pertama di Jawa Timur. Di Jawa Timur ada 5 orang wali yang berdakwah. Yang pertama ada Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal dengan Sunan Gresik yang berperan sebagai wali perintis, yang dilanjutkan oleh Sunan Giri, kemudian dilanjutkan oleh Sunan Ampel yang berdakwah di daerah Surabaya, Sunan Bonang yang berdakwah di daerah Tuban, Sunan Derajat yang berdakwah di daerah Sedayu. Nah, para wali ini berdakwah melalui perdagangan di daerah pesisir pantai. Yang kedua, Jawa Tengah. Ada 3 orang wali yang berdakwah di Jawa Tengah. Yang pertama di Demak, yang kedua di Kudus, yang ketiga di daerah Muria. Nah,
Di Jawa Tengah, para wali berdakwah menggunakan kesenian wayang sebagai media dakwah. Mereka mengubah isi kisahnya menjadi lebih islami. Dan yang terakhir, di daerah Jawa Barat, yaitu Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati yang berdakwah di daerah Cirebon melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Yang keempat, yaitu bagaimana cara para wali ini dalam berdakwah. Ada beberapa strategi yang digunakan para wali dalam berdakwah. Yang pertama, terdapat pembagian wilayah, yaitu 5 orang di Jawa Timur, 3 orang di Jawa Tengah, dan 1 orang di daerah Jawa Barat. Yang kedua, strategi dakwahnya melalui sistem pengenalan ajaran Islam dengan pendekatan persuasif. Nah, ini dilakukan dengan cara yang damai. Yang ketiga, memberantas etos dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan menggantinya dengan ajaran yang lebih sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang keempat, melalui pendekatan terhadap tokoh-tokoh yang berpengaruh di suatu tempat. Nah, untuk evaluasi ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, apa pengertian dari Wali Songo? Yang kedua, sebutkan yang termasuk ke dalam Wali Songo beserta tempat mereka menyebarkan dakwah. Yang ketiga, jelaskan proses masuknya Islam di Pulau Jawa. Yang keempat, upaya apa saja yang dilakukan Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, apa saja yang bisa kita teladani dari Wali Songo. Selanjutnya, karena semua sudah mengumpulkan tugas dan mengerjakannya dengan baik, cukup sekian ya. Sebelum itu, apakah kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Kesimpulannya yang pertama yaitu pengertian Wali Songo, yaitu 9 orang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Tepatnya ada 9 orang. Yang pertama yaitu tadi ada Sunan Gresik sampai ke yang ke-9 yaitu Sunan Bonang yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas Sunan Gresik secara lebih mendetail. Untuk anak-anak tolong dipersiapkan untuk pertemuan berikutnya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.